Oke, kejar ya. Saya nggak mau tahu malam ini sudah harus ada tenda yang berdiri untuk evakuasi warga. Gak usah pusing-pusing, kenapa? Pusing banget, bukan duit kita. Tenda ada dari pemerintah. Kang Dedi, Nyi Iroh udah sampai di Kali Ulu, Desa non? Desa Karangraharja, Kabupaten Bekasi. Namanya Pak? Pak Jeffrey. Ini kita udah bongkar bangli-bangli. Jadi harapannya Kang Dedi, Kang Ade, setelah bangli ini dibongkar, segera dirapihkan supaya ditata, betul nggak? Betul. Ini sambil menahan nafas ya. Untung Nyi Iroh biasa nafas pakai insang, jadi kuat. Coba dilihatin airnya. Airnya kayak begini, Besti. Kamu mau tahu nggak? Ya lancar tapi hidung, air limbah. Jadi sungai itu bukan sekedar lancar alirannya, tapi juga harus bersih. Tuh lihat warga, kesian. Semangat semuanya ya. Pintu airnya ditutup sama besi. Narek kumaha tuh ya teh? Pusing Nyi Iroh mah. Ya. Ini yang laporan DM ke aku. Mana keluhannya apa? Saya berharap ini air bening kembali nih, karena bisa mengakibatkan penyakit. Panen di sana itu sering gagal, Bu. Jadi ini wilayahnya PJT. Hayo PJT, pintu air Sukamantri kita minta diberesin. Berarti insya Allah difasilitasi oleh Dinas Sumber Daya Air. Nanti si akunya manggil di RUT PJT. Oke, sepakat Kang Jati. Ntar Kakang datang ya? Iyalah. Kang Dedi, tulungan. Soalnya bupatinya nurutnya sama gubernurnya. Kang Dedi, Kang Ade, Bupati Bekasi, ini warga yang sudah digusur juga butuh mendapatkan perhatian dari dinas sosialnya. Ya butuh ada bantuan, bener Bu? Kang Ade tulung. Jadi nanti yang harus dilakukan adalah pertama untuk normalisasi sungai, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah untuk bagaimana masyarakat yang rumahnya sudah digusur segera ada kebijakan untuk relokasi dan juga untuk bantuan selama mereka proses kepindahan. Oke ya? Setuju? Ya, rumah wakil bupati dekat sini. Ya, jadi warga juga sekarang sebagian udah di sana, kita ngobrol langsung, kita cari solusi. Karena ini sekali lagi banyak anak-anak kecil, saya khawatirnya hujan itu Bu, nggak ada tempat tinggalnya. Kita akan minta untuk segera, mungkin Ibu juga bisa bantu sekarang untuk disisir dulu Bu, ada kantor desa atau aula desa, aula kecamatan yang untuk relokasi sementara Bu. Tetap semangat, ikhlas, dan terus berjuang. Siap? Kita doakan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, semua jajaran dinas segera memberikan pertolongan berupa kebijakan yang berpihak kepada kurang lebih 515 kakak beserta keluarganya. Mohon maaf lahir batin, kita lihat nanti hasil rapat ini langsung dengan warga apakah dijalankan atau. Waktu pertama ini diberlakukan untuk semua tambang yang ada di Provinsi Jawa Barat. Oke, nah semua itu juga berdampak kemana-mana. Sehingga akhirnya muncul perlawanan dari teman-teman pelaku tambang, usaha tambang, dan kemudian dari para karyawan atau yang menggantungkan hidup di pertambangan. Sehingga akhirnya beberapa perusahaan yang sudah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundangan, mereka bisa beraktivitas kembali. Oke. Nah, mungkin saya juga harus sampaikan juga bagi perusahaan tambang yang memang tidak memenuhi persyaratan atau tidak mengikuti ketentuan, memang ya kita harus fair juga. Pengusaha yang seperti itu tidak boleh aktif perusahaannya.